Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Al-babul hadiya asyara, bab yang ke-11, fi fadilatil masajidi, tentang keutamaan masjid-masjid. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al masjidu, masjid adalah baitu kulli mukminin, rumahnya setiap orang mukmin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza ra'aitumul rajula, idza ra'aitum, apabila kalian melihat, ar-rajula, kepada seseorang, mulazimal masjidi, selalu pergi ke masjid, fashhadu, maka saksikanlah oleh kalian, lahu, kepada orang tersebut, bil imani, dengan iman. Apabila kalian melihat seseorang selalu pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia adalah orang yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man, barang siapa orang, takallama, yang berbicara siapa orang, bikalamid dunya, berbicara tentang urusan dunia, fil masjidi, di dalam masjid, ahbato, maka melebur atau membatalkan siapa Allah amalahu, kepada amalnya orang tersebut, arba'ina sanatan, 40 tahun. Barang siapa berbicara tentang urusan dunia di dalam masjid, maka Allah membatalkan amalnya 40 tahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, yatakarrohuna, tidak menyukai. Siapa para malaikat? Minal mutakallimina, dari orang-orang yang berbicara fil masjidi, di dalam masjid, bikalamil lagwi, dengan perkataan yang batil, perkataan yang tidak ada artinya, wal juri, dan perkataan yang menyimpang dari kebenaran. Sesungguhnya para malaikat merasa tidak senang oleh orang-orang yang berbicara di dalam masjid dengan perkataan yang batil dan perkataan yang menyimpang dari kebenaran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, syarrul biqoi, adapun seburuk-buruknya tempat, itu aswakuha, pasar-pasarnya tempat tersebut, wa khairul biqoi, dan adapun sebaik-baiknya tempat,
masajiduha adalah masjid-masjidnya tempat tersebut. Seburuk-buruknya tempat adalah pasar, dan sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza dakhala, apabila masuk siapa ahadukum seseorang dari kalian al masjidah ke dalam masjid, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, hatta yusalliya, sehingga dia sholat, rakaataini, 2 rakaat. Apabila seseorang dari kalian memasuki masjid, maka janganlah ia duduk sehingga sholat 2 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, irtafa'atil masajidu, irtafa'at, naik, akan mendakwa, jadi melapor atau laporan akan mendakwa, apa al masajidu, masjid-masjid. Di masjid-masjid itu melapor, akan mendakwa, syakiatan, menceritakan keluhannya. Masjid melapor, menceritakan keluhannya, min ahliha, dari ahli masjid-masjid tersebut, alladzina, yaitu orang-orang yatakallamuna, yang berbicara, siapa orang-orang tersebut, piha, di dalam masjid-masjid tersebut, bikalami dunia, dengan perkataan dunia. Patastaqbiluha, maka menghadap kepada masjid-masjid tersebut siapa al malaikatu, para malaikat. Patakulu, maka berkata siapa malaikat kepada masjid, irja'i, kembalilah engkau. Faqad buisna, maka sungguh aku telah diutus, bihilakihim, untuk merusak orang-orang yang berbicara di dalam masjid dengan membicarakan urusan dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man, barang siapa orang, asroja, yang menyalakan siapa orang, sirojan, kepada lampu, fil masjidi, di dalam masjid, biqadrima, dengan ukuran perkara, yaduru, yang bisa melihat-lihat siapa orang kepada perkara tersebut, fil aini, dengan mata, lam tajal, maka tidak akan berhenti siapa al malaikatu, para malaikat, tastaghfiru, memohonkan ampun siapa malaikat, lahu, bagi orang tersebut, madama dzarikal dau'u, madama, selagi masih tetap, apa dzarikal dau'u, terangnya lampu tersebut, fil masjidi, di dalam masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa orang, basato, yang mengamparkan siapa orang, hasiron, kepada amparan atau karpet, fil masjidi, di dalam masjid, lam tajal, maka tidak akan berhenti
Siapa al malaikatu para malaikat tastaghfiru memohonkan ampun siapa malaikat lahu bagi orang tersebut madama dzalikal hasiru madama selagi masih tetap apa dzalikal hasiru karpet tersebut. Karpet itu fil masjidi di dalam masjid, selama karpet tersebut masih ada di dalam masjid, masih digunakan di dalam masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man barang siapa orang akhroja yang mengeluarkan siapa orang kodrotan kepada kotoran minal masjidi dari masjid. Barang siapa orang yang mengeluarkan kotoran dari masjid biqadrima dengan ukuran perkara yaduru yang bisa melihat siapa orang kepada perkara tersebut pil aini dengan mata. Di perkara ukuran perkara yang dapat dilihat oleh mata. Akhrojahu maka mengeluarkan kepada orang tersebut siapa Allah Ta'ala min a'dhomi dunubihi dari dosa-dosanya yang agung. Min a'dhomi dunubihi dari dosa-dosanya orang tersebut yang agung. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taj'alu janganlah kalian menjadikan masajidakum kepada masjid-masjid kalian katuruki seperti jalan. Janganlah kalian menjadikan masjid-masjid kalian seperti jalan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.